Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikut Suitra. Hari ini akan melaksanakan praktek mengajar, yaitu di SDN Guci kelas 5 untuk memenuhi syarat uji kinerja Daljab tahun 2020. Terima kasih. Om Santi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Sebelum kita mulai, Om Swastiastu. Baik. Karena kita pertemuan kita hari ini berkaitan dengan pelajaran kita, sebelum Bapak akan memberikan materi pelajaran, selanjutnya absen dulu ya. Bapak absen dulu ya. Bapak absen. Sherly ada? Sinta Fatmawati ada? Ridho ada? Baik, sehat semua ya? Sudah dibersih kelasnya? Sudah dibikin? Sudah bersih ya? Sudah mandi semua ya? Baik. Kita sebelum mulai pelajaran berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh guru kita berdoa. Sebelum berlanjut, seperti biasa, rasa nasionalisme kita, tepuk PPK. Hidup, nasionalis, mandiri, tanggaya, dan berita. Oke, salam PPK. Salam cerdas, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk tangan dulu. Ya, pastinya kita ingat pesan ibu. Apa itu pesan ibu? Ya, betul. Itu cuci tangan. Sudah belum tadi cuci tangan? Sudah. Jaga jarak. Oke, jaga jarak. Kita belajar pun apa lagi? Kita menjauhi daripada kerumunan. Nggak boleh berkerumun ya. Itu. Baik, sebelum itu kita nyanyi. Nyanyinya Garuda Pancasila sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila negara rakyat adil makmur sentosa. Kita di bangsa satu. Ayo maju, ayo maju. Ya, silakan dulu. Masih ingat minggu yang lalu kita belajar apa?
belajar tentang materi Cadu Sakti. Siapa yang masih ingat Cadu Sakti? Bagian-bagian Cadu Sakti, siapa yang bisa? Coba cari bagian-bagian Cadu Sakti. Apa yang pertama? Wibu Sakti, ya betul. Terus apa lagi? Apa lagi? Prabu Sakti. Ya, Pria Sakti. Ya, masih ingat ya? Pelajaran minggu yang lalu. Nah, siapa yang tahu arti Wibu Sakti? Coba, Cinta. Wibu Sakti apa artinya? Ya. Oh, saya yang dewasa yang maha ada. Terus? Ya, betul. Ada pada setiap ciptaannya. Ya, masih ingat ya? Juga itu bagian-bagiannya apa tadi? Ada Wibu Sakti ya minggu yang lalu. Nah, ya pastinya kalian harus belajar ya, diingat, dipahami. Nah, karena apa? Kita jangan sampai lupa pelajaran-pelajaran kita yang sudah dipelajari hari ini. Bapak akan mengasih materi catur juga. Kemarin cadu, sekarang catur. Cadu dengan catur itu sama. Nah, materi kita hari ini apa? Catur guru. Nah, ada yang tahu catur guru? Nah, kalau belum tahu, kita nanti belajar. Tapi kalau catur guru berarti ada empat. Iya, pintar. Guru itu ada 4 kan gitu, ada 4. Nah, artinya kalian harus tahu. Sebelum itu Bapak akan mengajak tujuan kita belajar catur guru ini apa? Kan gitu. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini kalian akan Bapak mengajarkan dengan saintifik atau pendekatan secara model pembelajaran PPL. Siswa mampu menganalisa. Artinya di situ kalian mampu menganalisa bagian-bagian catur guru, kemudian contoh-contohnya dengan tepat. Itu tujuan kita belajar. Kenapa kita sakit ya? Nah, harus semangat, duduknya yang bagus. Kayak polisi itu duduknya tegak. Wah, kan gitu, sehat kan gitu, biar sehat. Kemudian dalam kehidupan masyarakat ajaran catur guru dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian menunjukkan perilaku kehidupan sehari-hari, disiplin menjalankan ajaran catur guru. Nah, itu tujuan kita. Tujuan kita belajar tadi, materi tentang apa? Catur guru tadi itu harus tahu contohnya, mampu menerapkan dengan disiplin kan gitu. Dan juga sebagai landasan kita bertindak. Oke? Itu tujuan kita belajar hari ini. Nah, kita akan menganalisa bagian-bagiannya. Apa aja bagian-bagiannya? Kemudian menemukan contoh-contohnya. Apa itu contoh-contohnya? Gitu. Kemudian bagaimana menunjukkan perilaku yang bagus? Gitu ya. Pertama, tahu artinya, bagian-bagiannya dengan benar. Oke? Kita lihat sekarang. Nah, siapa yang membaca? Ya, silakan Cinta. Harus keras suaranya. Ajaran catur guru merupakan ajaran susila. Ya. Itu ya. Nah, di situ kita lihat bahwa ajaran catur guru merupakan ajaran tentang susila atau etika. Jelas di situ mengajarkan tentang etika. Nah, disinilah kita belajar bagaimana beretika yang baik, ya. Nah, di situ apa? Catur guru. Yang dimana catur guru itu adalah yang satu artinya 4 dan guru di situ artinya apa di situ? Berat atau dijadikan arti 4 guru yang
kepada kita, kepada siapa? Kepada kita, kepada kalian. Itu. Seperti apa? Nah, disitulah dikatakan kita harus beretika. Nah, kita dalam kehidupan kita ini 4 guru itu yang membimbing kita. Nah, ingat, selama dalam kehidupan kita ada 4 guru yang membimbing kita. Ya, harus diingat, ada 4 guru yang membimbing kita. Dari dalam kandungan kita, kehidupan kita, kemudian dimasuk dalam kandungan apa? Mereka yang melahirkan kita. Kemudian habis itu ada guru yang mendidik, melatih. Kemudian ada yang mengawasi kita di masyarakat dan juga memberikan jiwa. Guru itu akan memberikan jiwa, juga bisa mengambil jiwa kita. Lihat di sini. Adapun bagian-bagian dari kata guru adalah sebagai berikut. Nah, tadi yang dalam kandungan seperti apa? Yang mendidik siapa? Kemudian yang mengawasi siapa? Ada yang tahu? Nah, bagian-bagiannya yang pertama adalah guru rupaka. Yang pertama guru rupaka. Ingat, yang pertama adalah guru rupaka, kedua guru pengajian. Kemudian yang ketiga guru sesa. Kemudian yang keempat adalah guru swadhyaya. Ya. Nah, ada 4 bagian daripada satu guru. Nah, sekarang kita satu persatu kita pelajari. Kita lihat sekarang gambar berikut. Nah, ada apa dengan gambar ini? Nah, siapa yang bisa menjawab gambar ini? Gambar ini ngapain gambarnya? Apa? Ya, ibu dan ayah menjaga anak. Iya, betul. Berarti di sini adalah disebut dengan guru rupaka. Orang tua. Orang tua adalah guru rupaka. Nah, guru rupaka seperti apa di sini penjelasannya? Nah, guru rupaka adalah kedua orang tua yang melahirkan dan memelihara dan membesarkan merawat kita. Iya. Artinya guru rupaka lainnya adalah orang tua, baik orang yang tua kandung maupun orang tua wali. Siapa yang memelihara kita dari kecil sampai besar? Itulah guru rupaka kita. Walaupun bukan ibu kandung, bukan bapak kandung, tetapi dia yang membesarkan kita, memberikan makan, memberikan pendidikan. Nah, itu. Nah, beliau yang memberikan pendidikan pertama. Ingat, kita diberikan pendidikan pertama oleh guru, yaitu guru rupaka, yaitu orang tua. Nah, mereka lah orang yang pertama yang memberikan pendidikan kepada kita sehingga kita tumbuh besar seperti Ridho. Ridho bisa jalan, Ridho bisa bicara. Kalau nggak dibantu dididik sama orang tuanya, dia nggak bisa. Sebelum dia sekolah, dididik dulu di rumah, karena dipelihara, dibesarkan. Kalau mungkin langsung, pastinya semua orang tua memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya agar pintar. Kita lanjut lagi sekarang. Yang kedua, tadi sudah tahu guru rupaka itu adalah orang tua kita yang memelihara dan memberikan pendidikan pertama. Nah, yang kedua sekarang. Yang kedua, perhatikan gambar berikut. Nah, ada apa di situ? Guru. Nah, guru dan murid. Artinya setelah pendidikannya diberikan oleh orang tua, sekarang guru kedua ini adalah guru yang mengajar. Di sini adalah guru siapa? Iya, guru pengajian. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, guru pengajian. Guru pengajian ini guru yang kedua mengajarkan kita di sekolah. Nah, seperti apa? Guru pengajian adalah guru yang memberikan kita pendidikan pengajaran di sekolah, ya, baik formal ataupun non formal. Kenapa dibilang formal? Formal dari sekolah, kemudian
misalnya belajar di Balai Bahasa Arab itu juga dia. Kemudian yang di sekolah apa? Dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu guru pengajian inilah atau guru yang memberikan pendidikan secara formal. Tanggung jawabnya sangat berat. Tadinya Ridho nggak bisa baca, bisa baca. Tadinya Ridho nggak bisa ngitung, bisa ngitung karena guru pengajian itu adalah guru yang ada di sekolah. Berat tanggung jawab guru tersebut. Maka guru inilah yang memiliki tugas yang berat kepada kita, yaitu mendidik, mengajar dan melatih. Contohnya, Sherly mau jadi atlet, artinya perlu belajar, gurunya mendidik, mengajar dan melatih Sherly itu biar menjadi atlet. Kemudian kita lanjut lagi guru yang ketiga. Guru yang ketiga, nah, siapa itu? Joko Widodo. Joko Widodo sebagai apa? Bapak Presiden. Bapak Presiden. Nah, Bapak Presiden ini merupakan guru juga. Guru apa? Guru Wisesa. Guru Wisesa itu adalah pemerintahan. Iya, pemerintah yang mengawasi kita. Bapak negara dia. Dia adalah bapak negara. Kalau di desa yang disebut dengan apa? Bapak Kades. Itu guru. Itu guru yang mengawasi di masyarakat. Nah, sekarang lihat di sini, guru Wisesa adalah guru yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Oke. Itu. Nah, di mana guru Wisesa disebut dengan pemerintah, baik pemerintahan desa sampai pemerintahan pusat. Contohnya di sini, coba pemerintahan desa seperti apa? Coba dibaca. Siapa yang bisa baca keras-keras? Sherly coba. Pemerintah desa seperti kepala desa luar, Atau pajak dan lainnya. Gitu. Pemerintah kecamatan yang disebut dengan Tripika. Nah, yang disebut dengan Tripika itu camat, polisi, sektor, polsek, komando atau koramil. Pemerintah kabupaten seperti bupati, kota, polisi, polres, komando distrik militer. Pemerintah provinsi seperti gubernur. Nah, itu semua merupakan pimpinan-pimpinan itu adalah guru Wisesa yang mengawasi kita. Dan kita harus tertib gitu. Ya. Kemudian yang terakhir guru yang terakhir kita lihat sekarang. Nah, perhatikan gambar sebagai berikut. Nah, ini adalah guru swadhyaya atau Tuhan. Tuhan itu pun guru kita. Kenapa? Guru yang memberikan kehidupan kepada kita, akmal kepada kita, roh kepada kita untuk bisa hidup. Dan beliau pun akan bisa menarik kalau pada saat roh kita diambil berarti kita mati. Nah, contohnya di sini adalah guru swadhyaya yang memuji Tuhan atau Tuhan. Guru swadhyaya disebut dengan guru sejati. Kenapa dibilang guru sejati? Karena beliau yang telah menciptakan alam beserta isinya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang apa? Cadu sakti. Nah, kemudian memelihara, melindungi, akhirnya melebur. Artinya apa? Menciptakan. Dia menciptakan, memelihara. Dari ke satu, kedua dan ketiga guru Wisesa, guru daripada guru. Karena apa? Beliau yang mempunyai kewenangan menciptakan dan memelihara. Nah, itu tadi arti dan bagian daripada catur. Jangan catur lagi. Catur guru. Guru rupakan. Ada guru pengajian. Ada guru Wisesa. Ada guru swadhyaya. Nah, dari beberapa ini ada yang ditanyakan, coba ditanyakan. Coba Sinta ya, silakan. Apa yang ditanyakan?
kita belajar, baru sampai sini. Nanti kita jawabannya itu ya. Oke, kita lanjut belajar tentang bakti sekarang. Bagaimana kita harus berbakti, ya? Bagaimana? Jangan sampai kita tahu artinya bagian-bagiannya, tetapi tidak tahu bagaimana berbakti. Kita lihat sekarang. Nah, pertanyaan singkat sekarang yaitu ada tadi cara nanyaannya singkat tadi berkaitan dengan ini bagaimana. Nah, kita lihat cara berbakti kepada satu guru. Yang pertama kita lihat. Nah, apa bacaan di situ? Bakti kepada guru. Merupakan siapa? Siapa? Oh, orang tua. Betul. Nah, yang pertama kita lihat contoh kita nih. Ngapain gambar itu? Ibu dengan anak dan anaknya mendengarkan nasihat ibu. Ya, berarti pertama bakti kepada orang tua mendengarkan nasihat orang tua. Itu gambarnya, contohnya ya. Kemudian yang kedua lagi, bakti kepada guru Rupaka. Selalu mengucapkan salam. Berarti dia bakti kepada orang tua. Setiap ketemu dengan orang tua, kalau di rumah harus mengucapkan salam. Salamnya adalah Om Swastiastu. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, ayo gambar apa ini? Kok ada yang anak jalan, kemudian dia berpikir ada yang orang tuanya apa? Memarahinya. Tidak memarahi, mengingat nasihat orang tua. Oh iya, kemarin tadi pada saat saya mau berangkat sekolah gitu dipesenin sama orang tua tidak boleh main-main, harus ke sekolah yang rajin, kan gitu, mengingat. Artinya inilah bakti kepada orang tua. Apa yang dipesankan sama orang tua? Harus belajar yang rajin dan patuhi peraturan di sekolah. Betul. Nah, kemudian yang ketiga apa? Nah, apa itu? Bersih-bersih. Membantu bersih-bersih rumah. Nah, itu juga merupakan bakti kepada guru Rupaka. Lanjut lagi. Kita tadi guru Rupaka sekarang bakti kepada guru pengajian. Guru pengajian apa aja? Guru pengajian tadi apa? Guru yang mengajar di sekolah. Yaitu pendidikan formal. Sekarang baktinya seperti apa baktinya? Nah, tuh contohnya menyiram tanaman di sekolah. Berarti memelihara tanaman di sekolah dan diberikan nasihat kepada guru agar kita selalu sayang kepada bunga, tanaman di sekolah, jangan merusak. Kemudian yang buang sampah. Apakah sudah membuang sampah pada tempatnya itu? Sudah. Berarti sudah menjaga kebersihan dan mematuhi nasihat guru pengajian. Kemudian bakti lagi. Nah, bakti kepada guru pengajian. Yang itu adalah rasa bakti, rasa hormat. Sekarang tidak boleh saling, tetapi dengan menyatukan tangan. Ketemu dengan pak gurunya, selamat pagi pak, selamat pagi bu. Itu sudah menunjukkan rasa bakti kita kepada guru di sekolah. Kemudian selalu rajin. Nah, kenapa itu? Pernah belajar kelompok nggak? Pernah, pintar. Nah, itu artinya sudah bakti kepada guru untuk mengerjakan kelompok. Artinya PR yang dikerjakan, kemudian mengerjakan bareng-bareng apa itu? Nah, kemudian yang bersih-bersih kelas itu juga tugas piket kalian. Harus berbakti kepada guru membagi tugasnya untuk bersih-bersih di kelas. Harus rajin, tidak boleh tidak piket ya. Nah,
Lanjut lagi, tadi sudah guru Rupaka ya. Kemudian guru pengajian. Sekarang guru apa? Wisesa ya. Guru Wisesa berarti bakti kepada guru Wisesa seperti apa? Nah, baktinya seperti apa? Yang pertama, wajib membayar pajak. Nah, wajib membayar pajak. Contohnya seperti itu gambarnya. Misalnya punya motor orang tuanya, apakah sudah bayar pajak? Kemudian punya tanah, kan gitu, punya rumah. Itulah kewajiban kita kepada guru Wisesa, karena guru Wisesa ini adalah pemerintah. Ada Pak Kades, ada Pak Camat, ada Pak Bupati, dan ada Pak Gubernur dan Presiden. Nah, kewajiban kita sebagai anak, sebagai manusia masyarakat, nah wajib pajak. Kedua lagi baktinya kepada guru. Nah, pernah ketilang polisi nggak? Nah, berarti harus mengikuti peraturan, jangan sampai ketilang sama Pak polisi pakai motor kebut-kebutan, itu kan tidak mematuhi peraturan. Kita harus mematuhi peraturan kita. Nah, diawasi oleh pemerintah. Pak polisi juga, guru Wisesa dalam pemerintahan. Nah, kemudian lanjut lagi, lampu merah. Harus tetap dengan lampu merah. Udah ada nenek-nenek lewat, ditabraknya, nggak kasihan. Nanti itu bawa mobil, nenek-nenek lewat diserempetnya, gitu. Nggak boleh ya. Nah, diawasi oleh pemerintah juga. Kemudian kelima, apa ini? Jaga jarak, yaitu mengikuti protokol kesehatan. Itu pun dianjurkan oleh pemerintah, diawasi oleh pemerintah. Contohnya di Kabupaten Lamado, kalau tidak pakai masker disuruh nyapu jalan. Dan apa lagi? Menyapu jalan, ada suruh menyanyikan lagu. Ya, iya. Nah, ada yang suruh pusat. Itu jadi kita harus mematuhi atau berbakti kepada guru Wisesa atau pemerintah. Contoh-contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut lagi yang terakhir, guru swadhyaya. Nah, guru swadhyaya ini bakti kepada guru swadhyaya. Bakti kepada guru swadhyaya atau Tuhan, ada yang lebih. Ada yang disebut dengan learning atau langit. Seperti apa kita baktinya? Yang pertama, apa? Sembahyang berbakti kepada Sang Pencipta agar kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Nah, kemudian yang kedua, ayo, apa itu? Iya, selalu berdoa sebelum makan. Kenapa? Karena apa? Kenapa? Karena makanan yang kita makan itu merupakan ciptaan beliau agar kita makan menjadi sehat. Nah, kita bersyukur. Kemudian yang ketiga, kita mengagumi ciptaan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yang berapa? Yang kelima ya? Maaf, yang kelima. Ayo. Kenapa diberi makan kucing? Supaya dia tak mati. Nah, satu, dia tidak mati. Kedua apa? Biar dia sehat. Ketiga apa? Karena kucing ini adalah ciptaan Tuhan. Kita saling menyayangi, tidak boleh menyakiti. Nah, itulah dari bagian-bagian cara arti catur guru, kemudian bagian-bagian catur guru. Nah, bakti bagaimana contohnya? Nah, inilah contohnya. Nah, bagaimana kita menerapkan daripada pelaksanaan catur guru. Nah, sekarang pertanyaan Bapak kepada kalian. Kalau sebelum Bapak kasih pertanyaan, ada yang bertanya tentang bakti apa tadi?
Nah, bakti kepada guru wisesa di sini ya. Anak Sinta ya, guru wisesa. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini jawabannya pertanyaannya Sinta tadi. Wajib bayar pajak karena diawasi oleh pemerintah. Kemudian buang sampah pada tempatnya karena membersihkan lingkungan di desa atau lingkungan rumah. Karena diawasi oleh RT, ada Pak Lurah, ada Pak Kades kan gitu. Nah, tidak boleh melanggar peraturan karena diawasi. Itulah namanya bakti kepada guru wisesa. Siapa lagi yang bertanya? Yang bawahnya. Adalah empat guru yang Nah, yaitu di situ yang dibuat. Oke, nggak ada pertanyaan? Nah, Bapak akan bertanya sekarang. kepada kita. Nah, Bapak sekarang bertanya, siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian catur guru? Itu tangan, ayo. Siapa yang menyebutkan catur guru? Ayo. Siapa? Berdiri. Oh, silakan. Iya, sebutkan bagian-bagian catur guru. Guru kakak. Iya, betul. Guru pengajian. Ya. Guru swadaya. Guru wisesa. Oke, benar. Kasih tepuk tangan dulu. Yaitu bagian-bagian daripada catur guru, yaitu guru rupaka, guru pengajian, guru wisesa dan swadaya. Sekarang siapa yang bisa tahu arti catur guru di situ? Ayo. Jadi catur guru artinya apa di situ? Yang semangat, berdiri, yang semangat. Gak boleh lompat, nanti rasa pusat nanti. Ya, cepat. Adalah empat guru yang bertanggung jawab kepada kita. Nah, artinya catur jangan dulu. Catur guru adalah empat guru yang bertanggung jawab kepada kita. Karena perannya sangat berat. Karena sangat berat. Itu. Nah, kemudian ya. Dengan waktu 2 menit di situ mencontohkan gambar, bagaimana gambar yang ada tadi, kemudian apa contoh-contohnya, kemudian bisa dijelaskan. Oh, tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan karena diawasi oleh masyarakat apa, kades ataupun lurah. Ya, silakan dikerjakan. Oke, selesai, kita kumpul. Ya, kita kumpul. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas secara tertulis, artinya kalian sebagian memahami bagaimana arti catur guru, kemudian bagian-bagiannya, kemudian bisa menjatuhkan gambar sesuai dengan apa yang diharapkan dari hal ini, dari tugas kalian. Bapak menyimpulkan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, istilah catur guru bermanfaat untuk mendidik dan memiliki etika dan moralitas. Artinya kita belajar di situ harus memiliki moralitas yang baik sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, damai, baik berada di rumah, di sekolah dan di sekitar masyarakat ataupun di mana kita berada. Kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kebahagiaan dan bangga pada setiap orang dalam lingkungan di mana kita berada, bersih, menerapkan catur guru
merupakan tujuan kita semua meningkatkan kehidupan beriman, berbudi, berbakti, dan menjaga keamanan baik diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, disitulah kesimpulan kita belajar hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa benar-benar menerapkan apa itu catur guru tersebut, bisa menghormati secara berdasarkan etika. Nah, mungkin itu aja. Nah, tidak lupa dan tidak bosan, Bapak selalu memberikan nasihat, memberikan pesan agar kita terjauh dari virus-virus yang merebak kepada kita, karena kita memberi manusia yang bijak dan bisa menjaga yang pertama menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, jangan selalu berkerumunan. Ya, mungkin itu aja. Bapak akan bagikan PR buat kalian RKPD-nya. Sebelum Bapak tutup, Bapak akan bagikan RKPD-nya untuk di rumah ya, dikerjakan di rumah RKPD-nya. Mungkin itu aja dari Bapak. Mudah-mudahan